Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini saya akan membahas tentang apakah buah plum mampu membantu untuk menurunkan berat badan Anda, ya. Jadi plum ya yang selama ini dikenal sebagai salah satu buah yang mampu membantu menguruskan badan. Nah, video ini akan membahas hal semacam seperti itu ya. Jadi plum bisa menurunkan berat badan. Nah, pertanyaannya itu ya. Oke. Nah, bagi Anda yang belum tahu, silahkan cari, biasanya di toko buah gitu sekarang banyak gitu, dan ada yang masih segar, ada yang sudah dalam bentuk kemasan juga, ada pabrikan yang sudah mengemas buah plum ini dengan berbagai macam klaim khasiatnya, dan salah satunya adalah menurunkan berat badan. Nah, kita simak fakta seputar buah plum ini. Ya, buah plum sendiri dia mengandung kalori yang cukup rendah. Jadi ya, ketika makanan mengandung kalori yang rendah, artinya kita bisa mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup banyak tanpa khawatir terus kemudian menimbulkan kalori berlebih dalam tubuh kita, yang notabene kalori berlebih itu akan disimpan oleh tubuh sebagai cadangan energi dalam bentuk lemak atau membuat badan kita makin gemuk. Nah, kalori yang terkandung di dalam buah plum itu per 100 gram itu antara 50 sampai dengan 60 kilo kalori. Bayangkan misalnya nasi putih 100 gram itu sekitaran 170 kilo kalori. Jadi dia tidak ada separuh dari nasi begitu. Artinya nasi putih ya, kita bisa mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup banyak tanpa khawatir kemudian akan gemuk begitu ya, karena jumlah kalori yang berlebih segini. Misalnya katakanlah kita mengkonsumsi sampai dengan 200 gram misalnya, ya baru sekitaran 120 gitu, dan ya 200 gramnya buah plum itu cukup banyak juga begitu. Terus kemudian ya, buah plum itu ya selain rendah kalori, dia juga kaya akan serat ya, high fiber ya. Jadi dia memiliki serat yang cukup tinggi, dan serat ini mampu membuat sistem pencernaan kita bekerja lebih lama, sehingga menimbulkan efek kita lebih lama kenyangnya, jadi tidak gampang lapar gitu ya. Jadi bisa untuk membuat sistem pencernaan kita tidak sedikit mengirimkan sinyal ke otak kita untuk makan, atau memberikan clue atau petunjuk ke tubuh kita untuk makan. Jadi tidak mudah lapar, tidak gampang pengen ngemil, pengen makan sesuatu dan sebagainya, karena dia kaya akan serat. Nah, efek selanjutnya dari kaya akan serat ini, ketika kita mengkonsumsi buah plum ini, dia cenderung melancarkan buang air besar gitu ya. Nah, dan banyak sekali buah plum yang sudah dikemas begitu ya, dalam bentuk kemasan begitu, terus kemudian siap dikonsumsi, bukan yang segar ya. Dan ketika dimakan bahkan baru beberapa saat efeknya bisa melancarkan BAB, dan mereka mengklaim bahwasanya itu adalah bentuk detoksifikasi untuk membersihkan usus dan sebagainya, seperti itu. Oke, ini adalah manfaat-manfaat yang berkaitan dengan berat badan. So, apakah dengan manfaat-manfaat yang dimiliki dari buah plum ini secara otomatis mampu membantu kita untuk menurunkan berat badan?
Jawaban sederhana saya adalah belum tentu. Jadi Anda makan buah plum dengan berbagai macam khasiatnya yang sangat luar biasa, membantu pencernaan, membuat tubuh kita kenyang lebih lama dan sebagainya. Dan tidak hanya ini saja, manfaat-manfaat lain dari kandungan gizi yang terkandung dalam buah plum ini banyak sekali, mampu mencegah osteoporosis, terus kemudian menangkal sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas dan sebagainya, membantu menjaga daya tahan tubuh dan seterusnya gitu ya. Tapi balik lagi di kasus tentang berkaitan dengan berat badan, Anda kan tidak mungkin dalam kurun waktu 1 hari cuman mengkonsumsi buah plum saja. Nah, pertanyaannya di situ gitu. Bagaimana dengan makanan-makanan lain selain buah plum? Gitu ya. Bagaimana dengan menu makanan lain selain plum yang Anda makan itu? Apakah Anda mengkonsumsinya dalam jumlah kalori yang berlebih ataukah tidak? Kalau misalnya Anda ingin menurunkan berat badan, ya otomatis harus dibandingkan dengan jumlah kebutuhan kalori harian Anda, apakah mengalami defisit, apakah kurang, ataukah berlebih. Kalau berlebih, otomatis berat badannya nambah gitu. Kalau kurang atau misalnya pas persis seperti kebutuhan harian, ya akan stay di situ, berat badan kita akan senantiasa berada di kisaran angka tersebut. Kalau kurang ya dari kebutuhan kalori kita, ya terjadi defisit, artinya lemak tubuh kita akan dikonversi kembali menjadi energi dan akhirnya mampu untuk menurunkan berat badan. Jadi tidak serta-merta hanya bergantung terhadap plum ya. Terus kemudian di kondisi awal, karena dia poin ketiga ini melancarkan BAB ya, bagi sebagian orang yang memang notabene awalnya sebelum mengkonsumsi buah plum ini mengalami kondisi di mana BAB-nya kurang lancar, biasanya akan terjadi penurunan berat badan sekitar 1 sampai dengan 2 kg. Karena ya makanan yang kita makan tidak secara optimal ya dikeluarkan oleh tubuh setiap hari dengan proses BAB ini ya. Artinya ada makanan yang masih tersimpan di dalam tubuh kita ya, dan ya di beberapa kemasan buah plum yang sudah jadi begitu ya, bukan yang seger itu disebutkan itu sebagai salah satu racun usus yang akan mengakibatkan banyak sekali kotoran dan sebagainya, dan yang mereka klaim sebagai proses detoksifikasi semacam seperti itu. Akan terjadi penurunan, tetapi akan sampai pada satu titik di mana berat badan Anda stuck karena sudah dikeluarkan semuanya, terus kemudian makanan yang lagi-lagi masuk mampu dikeluarkan secara optimal oleh tubuh akibat mengkonsumsi buah plum ini, sehingga berat badan kalian yang tadinya di awal akan turun sampai pada satu titik di mana stuck di situ, kecuali sekali lagi kalau kalian memang membatasi jumlah kalori yang masuk. Kalian pastikan berada di bawah jumlah kebutuhan kalori atau mengalami kondisi defisit kalori seperti itu. Itu yang sedang kita memang galakan di program diet kalori, yang bisa Anda kunjungi secara detail di website kami www.dietkalori.co.id, semacam seperti itu. Terus kemudian ya banyak sekali kasus di mana awal-awal memang mengalami penurunan ya, kita tulis ya 1 sampai 2 kg karena tadi efek dari makanan yang tersimpan di dalam sistem pencernaan kita ya, sisa-sisa makanan yang tidak bisa dikeluarkan karena makanan kita kurang serat dan sebagainya. Nah, buah plum ini mampu menurunkan 1 sampai dengan 2 kg. Terus ya kita juga merasakan kenyang lebih lama dan sebagainya. Ada beberapa yang katakanlah memiliki mindset yang berkaitan dengan produk-produk buah plum itu yang mereka klaim ya dalam iklan-iklan yang mereka tawarkan dan sebagainya ya, mampu menurunkan berat badan, membersihkan kotoran usus dan sebagainya. Nah, ada perasaan di mana mereka sudah menjalani pola hidup sehat, mereka sudah makan buah plum sehingga mereka tidak mengontrol jumlah kalori yang masuk. Akhirnya
Di awal memang turun 1-2 kg, tapi perlahan-lahan stuck, bahkan nanti sampai pada satu titik di mana ketika mereka sekali lagi terlena akan justru menaikkan berat badan mereka. Ini yang harus dihindari. Jadi ya, saya menganjurkan kalian is okay kalau kalian mau mengkonsumsi buah plum ini secara rutin karena banyak sekali manfaatnya. Ini aja yang berkaitan dengan sistem pencernaan ya, belum lagi manfaat-manfaat lain yang dimana dia banyak sekali mengandung vitamin-vitamin penting yang bermanfaat untuk tubuh gitu ya. Jadi nggak masalah gitu kalian mau makan buah plum atau buah-buah lain, dan sayur dan buah itu selalu saya tekankan untuk mari kita mulai menyukai mengkonsumsi sayur ya. Setiap makan sebisa mungkin ada sayur di dalamnya, demikian juga buah. Setiap harinya kita mengkonsumsi buah ini sebagai camilan, snack dan sebagainya. Jadi saya sarankan buah plum ini sebagai salah satu menu yang kalian makan, tetapi ya sekali lagi juga harus diperhatikan terutama kalian yang memang saat ini sedang menjalani program untuk penurunan berat badan. Perhatikan jumlah kalorinya ya, jumlah kalori yang kalian makan selain dari buah plum ini. Buah plum sih kecil ya, 50-60, tapi bagaimana nanti dengan sarapan kalian, makan siang kalian, terus makan malam kalian, seperti itu. Kalau mau lebih praktis silahkan bergabung bersama kami saja, kunjungi website kami di dietkalori.co.id. Terus kemudian untuk video ini silahkan kalian like, comment, and share. Terus yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita yang akan membahas banyak sekali topik yang berkaitan dengan pola hidup sehat dan menjaga berat badan. Terus kemudian follow juga sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram yang berisi ya video-video quotes yang akan menginspirasi kalian, dan juga ada Facebook fanpage bagi kalian yang suka bermain Facebook. Saya rasa itu, sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.